Pria ini sangat kuat, tidak bisa menghentikannya. Ia dilempar dari atas untuk melakukan hukuman gantung. Jika itu adalah orang normal lainnya, mereka pasti sudah mati. Tapi matanya dipenuhi dengan kemarahan. Nama pria ini adalah Dong Chol. Awalnya, dia adalah komando yang sangat baik. Saya telah menerima pelatihan neraka. Komando yang sangat baik dianggap oleh atasannya sebagai orang terbaik untuk menjalankan misi rahasia. Namun pada suatu kesempatan, Dong Chol melepaskan komando Korea Selatan, Sehon. Hanya karena foto keluarga di Sehon, dia juga ingat bahwa dia baru saja menjadi seorang ayah. Jadi dia bukannya tidak punya hati, jadi dia membiarkannya pergi. Setelah kembali, Dong Chol langsung diidentifikasi sebagai pengkhianat oleh negara. Mereka menghukumnya dengan keras. Tenggelam dalam air. Stimulasi listrik. Dia disiksa dengan sangat menyakitkan. Tetapi hal-hal ini tidak dapat mengambil hidup Anda. Pada akhirnya, dia ditempatkan di tiang gantungan lagi. Sebelum berangkat, atasan mengambil foto istri dan anak-anaknya dan berkata, mereka yang akan mati berikutnya. Hal ini membuat keinginan Dong Chol untuk hidup semakin meningkat. Setelah keluar, dia masih selangkah terlambat. Istri dan anak-anaknya diperkosa secara brutal. Dong Chol sangat tertekan. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam orang yang dicintainya. Melalui berbagai petunjuk, ia mengetahui bahwa orang yang mengejar istri dan anak-anaknya adalah rekan setim terbaiknya, Kwang Jo. Dan sekarang, Kwang Jo sudah lari ke Korea Selatan. Untuk membalas dendam, Dong Chol mengejarnya sampai ke Korea Selatan. Namun Kwang Jo sepertinya telah menguap dari dunia. Tidak peduli berapa banyak dia mencari, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Untuk mencari nafkah, dia harus menjadi supir dari Guild Master. Tapi aula ini sama bagusnya dengan orang Korea Utara. Itu sebabnya dia sangat peduli pada Dong Chol. Dia bahkan menggunakan semua koneksinya untuk membantunya menemukan alamat Kwang Jo. Namun, Dong Chol belum membalas dendam. Dia telah melihat bahwa semua kamera di rumah Guild telah dihancurkan. Saya pikir Bucho pasti dalam bahaya. Benar saja, saat dia kembali ke kamar Bucho, dia melihat seorang pria menyuntikkan racun ke tubuh Bucho. Ia pun mengambil kacamatanya. Meskipun Dong Chol dengan cepat menaklukkan pria itu dan mendapatkan kembali kacamatanya. Tapi Bucho masih mati karena keracunan. Tak disangka, polisi memasukkannya sebagai tersangka utama. Mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan dan mulai menggeledah seluruh kota. Namun, Dong Chol hanya ingin membalaskan dendam istri dan anak-anaknya. Aku sedang tidak mood sama sekali. Lewat alamat tempat sang presiden berpacu, akhirnya ia menemukan musuh yang membunuh istri dan anak-anaknya. Untuk membalaskan dendam istri dan anak-anaknya, Dong Chol melarikan diri dari Korea Utara ke Korea Selatan. Dia akhirnya menemukan musuh untuk membunuh istri dan anak-anaknya. Dia membidik mantan rekannya, dan bertanya apakah dia ingin mengatakan sesuatu. Kwang Jo mengambil pena, menulis beberapa kata, dan meminta Dong Chol untuk datang dan melihat. Siapa sangka begitu Dong Chol tiba, dia diserang oleh senapan sniper di kejauhan. Untungnya, Dong Chol bereaksi dengan cepat. Setelah beberapa putaran, dia berhasil menghindari peluru. Namun Kwang Jo juga berhasil lolos berkat penyamaran sang pembunuh. Dong Chol dengan cepat mengejar. Di tengah jalan, dia dihentikan oleh sekelompok pembunuh. Di antara mereka ada seorang pembunuh yang langsung mengeluarkan jarum yang telah meracuni presiden. Dia ingin menyuntik Dong Chol sampai mati. Tapi bagaimana dia bisa menjadi lawanmu? Setelah lolos dari bahaya, Dong Chol kembali untuk mengobati lukanya. Saat ini, dia ingat kata-kata yang ditulis Kwang Jo. Putrinya yang tidak mati. Ini memberinya harapan terakhir. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan apakah putrinya benar-benar masih hidup. Tapi selama masih ada secercah harapan, dia tidak akan pernah menyerah. Sisi lain, orang yang ditugaskan untuk menangkap Dong Chol adalah Sehon, yang pernah dibebaskan olehnya. Saat menyelidiki, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tapi poin mencurigakan ini semuanya mengarah ke satu orang. Itu adalah kepala departemen kepolisian, Seok Ho. Ini menunjukkan kalau Seok Ho ingin mengambil kacamata Bucho. Tapi kacamata ini baru saja dicuri oleh Dong Chol. Jadi Dong Chol menjadi orang yang harus disalahkan. Untuk membereskan semuanya, Dong Chol datang untuk mencari teman baik. Dengan melarutkan gelas, dia menemukan selembar kertas dengan rumus kimia tertulis di dalamnya.
Saat mereka merasa curiga, Kuang Jo dan si pembunuh datang ke tempat ini. Asasin bertugas mendapatkan formula kimia. Kuang Jo bertugas menangani Dong Chol. Tapi kekuatan Kuang Jo kalah dengan Dong Chol. Setelah pertarungan sengit, Kuang Jo akhirnya dipukuli dan terluka parah oleh Dong Chol. Sebelum meninggal, Kuang Jo mengatakan yang sebenarnya. Ternyata, istri Dong Chol dibunuh oleh orang yang satu misi dengannya. Untuk menyelamatkan putri Dong Chol, Kuang Jo membunuh rekan satu timnya. Dia kemudian membawa putri Dong Chol ke Korea Selatan. Namun sayang, dia tertangkap oleh Seok Ho. Untuk bertahan hidup, Kuang Jo menyaksikan dengan mata terbelalak saat Seok Ho menjual putri Dong Chol ke organisasi perdagangan manusia. Dan dia menjadi saudaranya. Setelah mendengarkan, Dong Chol menyadari bahwa dia salah. Sebelum dia bisa merasakan sakitnya, pada saat ini, sekelompok pasukan khusus bersenjata datang ke sini. Pria keren ini masih berlari bak terbang di tengah hujan peluru. Setelah pengejaran, Dong Chol mencapai jembatan dan melompat ke laut. Dia berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Seok Ho langsung menghubungi dealer senjata. Dia ingin mendapat untung dari ini. Tapi dia tidak menyangka pedagang senjata akan mengetahui bahwa ini bukanlah resep amunisi baru. Ini adalah formula yang memelihara dan meningkatkan gen. Ternyata, hati Bu Cho masih tertuju pada kampung halamannya, Korea Utara. Untuk memberkati rakyat Korea Utara, dia menciptakannya untuk membantu rakyat. Jadi Seok Ho juga ditendang keluar dari mobil. Seok Ho segera mengadakan konferensi pers. Dia ingin menyalahkan Dong Chol. Tapi Dong Chol juga tidak mudah. Dia melangkah ke aula selangkah demi selangkah dan menembakkan senjatanya ke langit. Adegan segera menjadi kacau. Lalu dia membuat Seok Ho naik ke atas. Setelah beberapa saat meninju dan menendang, dia terpaksa menanyakan keberadaan putrinya. Tapi dia menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Saat Dong Chol secara bertahap kehilangan kesabarannya, ingin mencekiknya, banyak bintik merah muncul. Ternyata, tempat ini dikepung oleh polisi. Dong Chol berhasil menghindari tembakan. Tapi dia juga tidak bisa berada di depan Seok Ho. Dia menunjukkan wajah yang sangat jahat. Dia dengan keras menyatakan bahwa dia memiliki kekuatan gaib. Dia bisa membeli semua hubungan. Musuh ada di depannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini membuat Sehon sangat tidak nyaman. Untuk membantu Dong Chol membunuh orang ini, Sehon langsung memberikan senjatanya kepada Dong Chol. Setelah itu, Dong Chol juga dibawa pergi oleh Sehon. Namun di tengah jalan, Sehon melihat sebuah foto keluarga tergantung di mobil. Dia berpikir, awalnya, foto itulah yang membuat Dong Chol tidak membunuhnya. Sekarang, Dong Chol dituduh melakukan pembunuhan lagi, bagaimana dia bisa duduk diam? Oleh karena itu, Sehon memberi Dong Chol alamat pedagang itu. Kemudian dia menggunakan alasan akan membeli obat untuk melepaskannya. Menurut alamatnya, Dong Chol menemukan sebuah rumah tangga. Dia melihat seorang gadis kecil. Ketika dia berbalik dan menatapnya, garis keturunan membuat mereka berdua saling mengenali.